karena bayi itu meninggal dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan, wah arwahnya ya jadi penasaran dan dia pun sering mengganggu warga yang melintas, khususnya laki-laki. Jadi ceritanya pada tahun 1970-an itu Marni ini harus menghidupi 4 orang anaknya sendirian, Wak, karena suaminya baru saja meninggal dunia. Nah, keempat anak Marni ini masing-masing bernama Siti, anak pertama, kedua Sari, anak kedua, ketiga Yuni, anak ketiganya, terus yang keempat ada Asep, anak bungsunya. Nah, setelah suaminya ini meninggal, Wak, untuk menghidupi keempat anaknya, Marni ini terpaksa bekerja sebagai kuli penumbuk padi di tempat penumbukan padi atau dikenal dengan sebutan lesung. Nah, di desanya Marni ini, Wak, hanya ada 2 lesung aja yang memang biasanya dijadikan sumber penghasilan oleh warga-warga desa. Lesung pertama berlokasi di tepi jalan besar dekat sama pemandian umum, sementara lesung kedua ini agak jauh, Wak, terletaknya di area semak-semak yang jauh dari keramaian, dan lesung kedua ini juga memang terkenal angker tuh. Nah, setiap harinya Marni ini bekerja di 2 tempat itu secara bergantian, tapi akhir-akhir ini si Marni ini lebih sering bekerja di tempat pertama yang dekat sama jalan besar itu karena tempat itu juga kebetulan tidak jauh dari rumahnya. Nah, selama bekerja di lesung pertama itu, Wak, Marni ini sama sekali tidak pernah mengalami kejadian-kejadian mistis. Aman-aman aja semuanya. Sampailah pada suatu hari Marni ini mulai mengalami sebuah gangguan aneh. Jadi, ceritanya hari itu pekerjaan si Marni ini jauh lebih banyak dari biasanya, Wak. Dan sampai waktu sudah maghrib tiba, Wak, Marni ini masih berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Belum selesai juga pekerjaannya itu. Nah, di sisi lain karena mama nggak balik-balik, Asep, anak bungsunya ini memutuskan untuk menjemput ibunya, menjemput Marni yang ada di lesung pertama. Setibanya di sana, Asep ngajak mamanya pulang kan. Bu, ayolah Bu, pulang Bu, udah jam segini loh, kata gitu. Oh iya nak, bentar lagi Bu selesaikan dulu nih, dikit lagi selesai, kata Marni. Dah, Marni pun lanjut lagi kan bekerja sampai akhirnya tugasnya selesai, Wak. Nah, setelah selesai, Marni pun mengajak si Asep pulanglah ini ke rumahnya, baliklah mereka berdua. Nyampe di rumah, Marni ngerasa gerah, Wak, keringatan, dia akan bekerja seharian ya kan. Nah, karena risih, Marni pun bergegaslah mandi di pemandian umum yang ada di desa situ. By the way, memang zaman itu kan di desanya Marni atau mungkin di beberapa desa belum ada toilet kan, Wak, di rumahnya. Jadi kalau misalnya mau mandi, ya terpaksa harus memakai pemandian umum yang dipakai sama warga-warga lain. Dan pemandian umumnya kan ada dekat si lesung pertama itu. Nah, pas Marni ini mau pergi mandi, Wak, Sari, anak keduanya, nanya ke mamanya, Ibu yakin mau mandi malam-malam kayak gini? Emang Ibu nggak takut? Jalan ke sana kan serem, Bu. Aku anterin aja lah ya, kata dia gitu. Oh, udah nggak usah. Kamu di sini aja, di rumah aja, jaga adekmu, kata. Oh ya udahlah Bu, hati-hati ya, kata si Sari kayak gitu. Nah, setelah berpamitan dengan anaknya, Marni pun segera pergi ke pemandian umum itu dengan membawa sebuah obor untuk penerangan di perjalanan. Nah, meski suasana pada saat itu memang udah gelap, udah sepi juga, Marni nggak takut sama sekali, Wak, karena ya nggak ada sesuatu yang perlu ditakutkan, walaupun memang di sana agak seram gitu jalannya. Orang biasanya si Marni malam-malam ke sana biasa aja kok gitu. Tapi di saat dia balik ke rumah setelah dia selesai mandi ini, di saat dia balik ke rumah, tiba-tiba Marni ini ngerasa ada sesuatu yang dingin, Wak, dingin kali kayak es hinggap di kakinya. Apa nih? Kok dingin kali kaki aku? Nah, meski ngerasa janggal, waktu itu si Marni nggak berpikir macam-macam, Wak. Dia kembali jalan lah seperti biasa. Tapi di saat dia akan melewati sebuah tanjakan, Wak, tiba-tiba Marni dengar ada suara seorang laki-laki ngomong, "Heh, siap," kata dia gitu. "Heh, kau," gitu. Pakai bahasa Sunda yang kasar. "Heh, siap," kata gitu kan. Nah, setelah mendengar suara itu, refleksi Marni nengok lah kan ke sekelilingnya. Siapa yang negur aku nggak sopan kayak gitu? Tapi begitu dia nengok ke sekeliling, Wak, ternyata nggak ada siapa-siapa tuh, ya kan. Nah, karena takut di situ, perasaan Marni udah nggak enak, Marni lari lah itu kan. Meninggalkan tempat itu sekuat tenaga, sampailah dia ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, si Asep, anak bungsunya, terkejut tuh waktu nengok mama ada pucat kali waktu balik. Ibu kenapa kok kayak orang ketakutan gitu?" kata si Asep kan. Nggak ada apa-apa kok, Ibu cuman takut gelap aja," kata ibu. "Takut nanti gelap juga aku bisa diceritain." Nah, setelah dia ngerasa udah agak tenang, Marni pun mengajak anak-anaknya untuk makan malam, dan setelah itu mereka tidurlah ini, Wak. Nah, tidur juga nih si Marni. Nah, pas lagi tidur pulas-pulasnya ini, Marni ngerasa ada sebuah tangan yang macam berusaha ngeraih kaki dia, Wak, dari sela-sela lantai. Dan by the way, Wak, rumahnya Marni itu masih terbuat dari bambu ya, jadi ada sela-selanya gitu. Macam dipegang kakinya kan, Wak. Nah, karena kaget,
kaget detik itu juga si Marni langsung terbangun. Nah pada saat itu dia berpikir mungkin yang ngeraih kaki aku barusan tuh ya salah satu dari keempat anaknya lah. Pasti anak-anak lagi ngejailin aku ini. Entah mungkin lagi mau manggil aku pakai gimana gitu kan. Tapi waktu dilihat keempat anak lagi pada tidur semua. Kalau anak aku tidur terus siapa yang megang kaki aku tadi tuh? Nah bersamaan dengan itu Wak, tiba-tiba ada sekelebat hawa aneh yang langsung bikin Marni ini merinding. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Ini tiba-tiba kok nggak enak ya hawanya. Karena takut Marni pun langsung menutupi wajahnya dengan selimut dan kembali tidur lagi. Dah. Nah keesokan harinya Wak Marni pun bangun dan beraktivitas seperti biasa. Meski malamnya ini sempat mengalami kejadian aneh dan juga serem, hari itu berjalan normal tanpa keanehan apapun di besok harinya kan. Nah seiring berjalannya waktu, Marni merasa penghasilannya sebagai kuli penumbuk padi ini kurang mencukupi kebutuhan keluarganya Wak. Ditambah lagi akhir-akhir itu si Marni ini harus membayar uang sekolah Siti sama si Sari, kedua anaknya Marni yang lebih tua nih. Nah terjepit oleh keadaan, akhirnya Marni pun mencari penghasilan tambahan dengan menjadi kuli di dua tempat sekaligus, yaitu di lesung pertama di tempat dia biasa bekerja ini, terus yang kedua di lesung kedua yang lokasi di semak-semak tempat angkernya. Jadi langsung 2 job diambil dalam satu hari itu. Biasanya cuma ngambil satu, kalau nggak di lesung satu, lesung kedua ini dua-duanya diambil. Nah jadi setelah dia selesai bekerja di lokasi pertama, Marni lanjutlah itu bekerja di lokasi kedua. Di lokasi kedua ini dia lakukan setengah hari sampai malam tiba. Nah awalnya kebiasaan itu memang berjalan lancar-lancar aja Wak. Tapi setelah beberapa hari berlalu, Marni kembali menemui adanya gangguan. Jadi waktu lagi kerja di tempat keduanya, di lesung kedua, Marni bekerja sendirian Wak, gegara kawan-kawan yang lain udah pulang. Nah selama dia menyelesaikan tugasnya, di hari itu, di hari kejadian ini ya, kok kayak susah kali kerjaannya Wak. Entah kenapa padi yang dia tumbuk tuh macam susah kali dilembutkan. Biasanya nggak pernah kayak gitu, nih macam susah gitu. Dan selain itu setelah dia tinggal sendirian di sana, kawan-kawan udah pada balik, firasat Marni udah jadi nggak enak. Dan lagi-lagi dia dibikin merinding waktu itu. Kok nggak enak lah ya firasat aku, terus kenapa kok merinding aja bawaannya di sini. Nah karena situasi udah mulai nggak enak, sebelum azan maghrib Wak, Marni baliklah itu ke rumah. Tapi sesaat sebelum meninggalkan tempat itu, waktu lagi siap-siap nih, Marni dikejutkan dengan suara seseorang yang ngebentak dia. Sini kau! Begitu, dengar itu Marni langsung cari lah suara siapa yang teriak-teriakin aku kayak gini nih. Waktu dia tengok nggak ada siapa-siapa Wak. Makin takut sih Marni disitu kan, langsung berlari dia sekencang-kencangnya menuju ke rumah. Sampai dia di rumah, Marni langsung disapanya lah anak-anaknya kan, dia sembunyiin rasa takutnya itu. Dia sapa, halo ibu udah pulang, gimana adik-adik, anak-anakku semua sudah makan, apa kayak gitulah. Dan dia tidak memusingkan kejadian yang tadi tuh waktu dia dibentain sama orang itu lagi kan. Tapi tanpa Marni sadari Wak, panggilan itu adalah awal mula terjadinya teror mistis yang juga melibatkan anak-anaknya. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari Marni ini mengajak keempat anaknya untuk memancing ikan Wak di empang. Pada sekitar jam 5 sore, pada saat sudah mendapatkan ikan-ikan di sana Wak, Marni pun ngajak keempat anaknya pulanglah itu ke rumah dengan berjalan kaki juga tentunya. Nah kala itu waktu udah selesai mancing ini, mereka harus melewati tempat lesung kedua yang memang udah terkenal angker itu kan, harus lewat situ. Tapi untungnya ketika lewat di sana ya mereka sama sekali tidak mengalami kejadian aneh Wak, nggak ada diteriak-teriakin, nggak ada dibentain siapa-siapa, pokoknya nggak hawa-hawanya juga biasa aja, nggak merinding aku sama sekali mungkin gitu kan. Bahkan keempat anak Marni yang ada di situ juga bisa mencairkan suasana gitu loh Wak, dengan saling bercanda dan juga bersenda gurau gitu. Jadi suasananya enak lah gitu walaupun udah agak sore dan lewat tempat angker. Dan setelah melewati perjalanan yang cukup panjang Wak, Marni dan keempat anaknya pun tibalah itu di rumah. Malam itu Marni langsung memasak ikan yang mereka dapat tadi, dan setelah itu Marni pun mengajak anak-anaknya untuk makan dan setelahnya tidur. Nah pas lagi enak-enak tidur ini Wak, Marni mendadak kebangun gegara dia dengar ada suara orang ngerintih dari kamar sebelah rumahnya. Karena penasaran, Marni pun beranjaklah dari tempat tidurnya dan mengecek nih sumber suara nih, siapa yang lagi ngerintih kesakitan ini kan. Nah setelah dicek, ternyata yang barusan merintih itu adalah Asep, anak bungsunya tadi. Dan dia gak cuma ngerintih aja Wak, lagi kejang-kejang. Waktu dia nengok anak kejang-kejang, di saat yang sama juga Marni ini nengok ada sesosok makhluk bertubuh kerdil lompat keluar jendela, lewat jendela kamarnya Asep. Das kayak gitu. Kaget Marni kan, Marni berusaha ngejar si sosok itu. Siapa ini yang si kerdil kada masuk dari kamar anakku? Waktu ditengok udah hilang Wak. Dan di saat yang sama, kejang yang dialami sama Asep itu makin parah lagi. Makin panik lah si Marni. Ya Allah, kenapa kamu kenapa? Kok kamu bisa kejang-kejang kayak gini? Karena panik yang bisa Marni lakukan pada saat itu hanya memeluk tubuh kecilnya Asep dengan perasaan khawatir. Nah, tenang, ibu ada di sini, ibu anak ada di sini gitu kan. Dan untungnya setelah Marni memeluk Asep Wak, kejang yang dialami sama si Asep ini langsung berhenti gitu loh, langsung
Langsung sadar si Asep. Dan waktu itu pun anaknya itu sadar kayak linglung tuh loh. Kamu kenapa nak? Ada apa tadi? Tadi itu siapa? Kenapa bu? Aku kenapa? Kayak gitu si Asep, Wak. Tadi kamu sama siapa? Enggak, aku tidur kok, kata dia kayak gitu. Nah, meski merasa janggal di sini, pada saat itu Marni berusaha untuk tidak berpikir macam-macam. Mungkin aku salah tengok kali ya. Lagi pula mana ada orang kerdil dekat kampungnya, aku nggak pernah nengok kok. Dan lagi-lagi selama tinggal di sana nggak pernah ada kejadian yang serem, Wak. Dah dia nengok anaknya udah enakan, udah nggak panik juga. Dan setelah dia merasa situasi udah mulai aman, Marni dan juga Asep pun kembalilah tidur lagi sampai pagi tiba. Udah. Cuman tadi malam itu si Marni nengok ada orang kerdil, sosok kerdil yang keluar dari kamarnya Asep lewat jendela. Pertama dia pikir aku salah lihat aja gitu kan pertamanya. Tapi yang jelas Wak, sejak kejadian itu entah kenapa Asep ini selalu ngalamin kejang hampir setiap malam. Dan anehnya setiap kali Asep ini ditemukan kejang, Marni selalu melihat hal yang sama. Tadilah ada sosok makhluk bertubuh kerdil keluar, meloncat entah lewat jendela, entah lewat atap, entah lewat salah-salah lubang yang ada di lantai itu. Pokoknya selalu kabur kalau misalnya Marni datang. Ada si sosok itu udah merinding. Saking seringnya melihat sosok itu, Wak, Marni akhirnya sadar kalau aku nggak mungkin halusinasi. Nggak mungkin. Itu pasti sosok aneh nih. Ini pasti ada yang nggak betul nih. Sosok ini betulan nyata dan betulan memang sering masuk ke dalam rumah aku. Tapi karena sosok itu tuh selalu datang di saat Asep ini mengalami kejang-kejang, jadi Marni tuh nggak punya kesempatan buat mendekat atau melihat atau bahkan mengejar si sosok itulah. Dia kan pasti lebih milih ngurusin anaknya lah kan. Ya wajar lah, setiap ibu kan pasti kayak gitu. Jadi dia lebih fokusnya ke siapa ini, ke si Asep. Itu sosok entah lari kemana, entah kayak gimana bentuk asli wujud nyatanya tuh kayak gimana nggak jelas. Tapi yang Marni ingat ada sosok kerdil kabur kalau misalnya anaknya kejang. Keanehan demi keanehan pun terus berlanjut, Wak. Dan puncaknya pada suatu hari, Asep ini bukan cuma kejang-kejang, tapi muntah-muntah. Dan dia mengalami demam tinggi, Wak. Nah, khawatir dengan keselamatan anaknya, Marni pun langsung meminta bantuan untuk bantuan di luar rumah dan meminta bantuan para warga tentunya. Dalam waktu singkat, rumah Marni ini pun langsung dipenuhi oleh orang-orang yang berdatangan untuk bisa melihat dan juga menjaga kondisinya si Asep. Nah, di antara warga-warga itu, Wak, ada sesepuhnya desa namanya Pak Maman. Datang juga nih Pak Maman ngecek kondisinya si Asep, ngejenguk lah gitu. Nah, karena memang orang lagi ramai datang, Marni pun menyuguhkan teh dan juga kopi kepada mereka-mereka semua. Marni pergilah itu kan keluar rumah untuk memasak air menggunakan tungku, Wak. Nah, di saat akan mengambil kayu bakar, di sini, Wak, Marni dikejutkan dengan kemunculan makhluk kerdil yang berwajah mengerikan. Bukan dia kabur, Wak, tegak di hadapannya si Marni. Dan kalian tahu sosoknya kayak mana? Sosoknya bayangkan ya, matanya satu, tangannya satu, kakinya satu, kepalanya bulat tidak sempurna dan badannya kecil, kerdil, bantet. Itu yang ada di hadapan Marni waktu dia mau bikin air tuh. Melihat pemandangan semengerikan itu, apa nggak menjerit si Marni? Ya, setan! Gak lama setelah teriak, tubuh Marni pun tiba-tiba lemas. Dia langsung tekulai ke tanah, Wak, saking dia shocknya. Nah, di sisi lain, warga yang mendengar teriakan Marni itu langsunglah cepat ngampirin si Marni dan langsung membopong si Marni masuk ke dalam rumah. Nah, melihat wajah Marni yang pucat, nah si Pak Maman, si sesepuh tadi langsung membacakan doa dan memberikan segelas air untuk diminum sama si Marni. Seolah-olah Pak Maman udah tahu sesuatu gitu, Wak. Dan tepat setelah meminum air itu, kondisi Marni pun berangsur-angsur membaik. Langsung ditanya sama Pak Maman, tadi Marni lihat apa? Kok kayak ketakutan kayak gitu? Kamu kasih tahu sama saya, kata si Maman kayak gitu. Nah, disitulah Wak, Marni pun menceritakan tentang makhluk bertubuh kerdil itu. Pak, saya lihat kayak gini kata gitu. Dan di situ Marni juga nambahin cerita kalau beberapa hari belakangan ini, Pak, setiap kali anak saya kejang-kejang, saya memang selalu ngeliat sosok itu. Tapi saya nggak sempat ngejar, nggak sempat nengok dia secara jelas. Baru tadi saya nengok dia jelas, Pak. Kayaknya memang dia lah itu. Pokoknya setiap kali Asep kejang, dia tuh ada, Pak. Tapi dia kabur. Tadi tuh baru jelas kali saya nengok dia. Nah, Pak Maman waktu dengar itu langsung bilang, berani-beraninya dia masuk ke rumah warga. Bahaya nih kalau harus dibiarkan. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Lah, emangnya Bapak tahu siapa dia, Pak? Kenapa dia ganggu keluarga saya? Maman jawab lagi, sosok itu namanya Galeong. Dia memang jahat kali. Dan dia ini selalu mengganggu warga yang lewat di dekat tempat menumbuk padi. Tapi biasanya, Bu, ya, yang diganggu tuh selalu bapak-bapak. Dan jarang kali ganggu perempuan. Ini makanya saya heran kenapa dia ganggu kamu. Kamu kan perempuan. Bahkan dia sampai ke rumah ini loh. Biasanya dia cuma ngegangguin dekat lesung-lesung itu aja. Kenapa dia sampai ke rumah sini? Loh, manalah saya tahu, Pak, kata Marni. Yang ada si Marni makin ketakutan, Wak, digituin ya kan. Dia khawatir sosok itu bakal ngecelakain dia dan juga anak-anaknya. Dan seolah memahami kekhawatiran itu, Pak Maman dan juga beberapa warga
lainnya pun akhirnya dengan sukarela menawarkan bantuan untuk menginap di rumahnya Marni sampai keadaan Asep ini membaik ganti-gantian gitu, Wak. Semua warga khawatir apabila Marni ini tidak ditemani oleh mereka, sosok itu akan selalu datang mengganggu Marni dan juga Asep. Secara Marni juga janda, nggak ada laki-laki dewasa di sana ya kan. Akhirnya ganti-gantian lah ini warga jagain dia. Dan setelah warga itu rutin menginap di rumahnya si Marni, Wak, untungnya sosok Galeong tuh udah nggak pernah datang lagi. Tapi meskipun begitu, Asep ini masih juga ngalami kejang-kejang, Wak, di setiap tengah malam. Jadi suasana udah berubah. Walaupun si sosok itu nggak ada lagi menampakkan diri, Asep masih juga kejang-kejang. Hari pun berganti dan setelah 1 bulan, Wak, 1 bulan warga tuh bergantian menginap di rumahnya Marni, kondisi Asep ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Dan pada suatu hari sosok Galeong ini datang lagi, Wak. Dan kali ini dia melakukan teror yang jauh lebih ekstrim lagi. Jadi pada suatu malam yang kayak biasalah, Asep tidur di ruang tamu dengan ditemani oleh bapak-bapak yang menginap, sedangkan Marni tidur di kamar pertama dan ketiga anak yang lain yang cewek-ceweknya ini, Wak, tidurlah di kamar kedua. Nah awalnya nggak ada sesuatu yang aneh, Wak, 1 bulan ya kayak gitu aja lah. Tapi saat waktu menunjukkan tengah malam, tiba-tiba Asep kejang lagi, Wak. Cuman kejangnya nggak biasa, mulutnya langsung berbusa. Nah khawatir dengan keselamatannya Asep, salah satu warga langsung ngebangunin Marni, digedor pintunya Marni kan, Bu Marni, ini Asep kejang lagi. Tapi tuh Wak, diketok berkali-kali kayak gitu, Bu Marni nggak keluar. Biasa cuman, Bu, apa langsung keluar nih, langsung sadar, ini nggak keluar. Nah karena Marni nggak keluar, warga langsung bangunin Siti lah, anak pertama yang tidur di kamar sebelah kan. Tolonglah kamu bangunin ibu kamu dari tadi ketok nggak ada dibuka, kamu aja ngecek sendiri ya gitu, kata warga. Kan nggak enak warga kalau main buka masuk pintu gitu aja kan, Wak. Udah bangun Siti, dibuka pintu, memang nggak dikunci pintunya. Waktu dia tengok mamanya masih tidur, Wak. Nah waktu Siti berusaha ngebangunin ibunya tapi nggak bangun juga. Bu bangun, Bu gitu. Terus nggak sengaja tangannya Siti ini nyentuhlah tangannya si ibunya langsung ke kulitnya. Waktu itu Siti terkejut keluar, dingin kali tangan mamanya. Bu, ibu bangun, Bu. Langsung bangun, Bu. Bapak tolong nih, kenapa ibu saya badannya dingin kali. Nah Pak Maman ada juga di situ, langsung datang semua ke kamar kan. Nah di situ Pak Maman kembali membacakan suatu doa lalu memercikan air putih ke kepalanya Marni. Marni dibangunkan nggak bangun. Dan tepat setelah hal itu dilakukan, Marni tiba-tiba buka mata, Wak. Cuman waktu dibuka mata langsung langsung tersengal-sengal napasnya, macam kok bisa lari keliling lapangan lah gitu. Dan belum sempat warga ini bertanya lebih lanjut, waktu lagi buka mata itu Marni langsung bangkit, dia langsung ngampirin si Asep yang lagi kejang-kejang itu. Di situ Marni nangis jadi-jadinya, Wak, gara-gara dia khawatir sama keselamatan anak bungsunya itu kan. Nah, di tengah-tengah tangisnya, lagi-lagi kejang yang dialami sama Asep itu berhenti setelah dipeluk sama mamanya ya kan. Melihat itu, Marni langsung lega. Nak, kamu nggak apa-apa kan? Nak, ibu khawatir bakal kehilangan kamu, kata gitu. Nah, mendengar kekhawatiran ibunya, Asep cuman senyum geleng-geleng, ya. Nah, setelah situasi udah mulai tenang, memang biasanya Asep kayak gitu, setiap kali sadar dia kayak, oh aku kejang lagi, kayak gitu loh, Wak. Maka dia udah, Bu, nggak, aku nggak apa-apa kok, kayak gitulah. Nah udahlah tuh kan, setelah situasi udah mulai tenang, Pak Maman si sepuh tadi bilang, nanya, Bu Marni tadi ibu kenapa bangun langsung kaget kayak gitu, ibu mimpi didatangin sesuatu ya, kata si Pak Marni. Coba ceritain sama saya. Nah di situ Marni pun menceritakan semua yang dia alami. Betul, Wak, Marni mimpi waktu itu kan. Jadi di dalam mimpinya yang tadi dia susah kali dibangunkan itu, Marni melihat sosok Galeong itu, Wak, datang lagi. Dan si sosok ini berusaha narik kakinya Marni. Nah karena nggak mau dibawa sama si sosok itu, Marni ngeberontak lah kan, dia berusaha melepaskan diri tapi nggak berhasil. Nah melihat si Marni ini berusaha berontak, si sosok ini bilang lagi, aku mau anak laki-laki ini. Aku ingin masuk ke raganya dan kamu harus merawatku pada saat aku masuk ke raganya. Nggak mau aku ya, jangan pernah aku ganggu aku, jangan pernah aku sentuh-sentuh lagi anakku. Ya udah, kalau kau nggak mau, kau yang kubawa ke alamku. Jadi kayak gitu di dalam mimpi itu memang. Nah, meski takut, Wak, di dalam mimpinya Marni ini berada di tendangnya kepala sosok itu kan, akhirnya terlepas lah itu dari cengkraman si sosok itu. Tapi semakin si Marni ini berontak, Wak, sosok itu semakin mencakar kakinya Marni sampai kakinya berdarah-darah. Dan gak lama kemudian sosok itu pun melepaskan cengkramannya sama si Marni dengan wajahnya yang penuh amarah. Dan tepat setelah cengkramannya itu terlepas, nah disitulah baru si Marni terbangun dari mimpinya. Dan pas kebangun itu, kalian tahu nggak, kakinya si Marni itu memang memar, tapi bukan berdarah-darah macam di mimpi, cuma memar. Tepat di kaki yang dicengkram sama si makhluk itu ada memarnya. Udah lah kan, itu diceritakan lah sama Marni. Nah setelah mendengar cerita Marni, Pak Maman ngomong lagi, aduh nggak bisa dibiarin ini, Bu. Kalau kita diam aja, bisa-bisa si Galeong itu ngerenggut nyawanya kamu dan juga warga lain yang tidak bersalah. Saya
Saya harus temui dia sebelum terjadi petaka yang lebih besar. Saya harus temui si Galeong. Akhirnya malam itu juga betul Pak Maman bersama rombongan-rombongan warga langsung pergi ke semak-semak tempat si lumbung kedua itu, tempat si sosok Galeong ini bersembunyikan. Markasnya lah gitu. Waktu itu Marni juga pengen ikut karena dia penasaran. Marni ikut juga ke sana. Setibanya di lokasi, Pak Maman langsung menyalakan dupa supaya dia ini bisa berkomunikasi dengan si Galeong ini. Gak lama kemudian warga merasa ada sebuah hawa yang panas sekali, macam mereka lagi dikerubunin sama api unggun. Panas sekali, macam kerasa kebakar kulit tuh. Dan bersamaan dengan itu, sosok Galeong yang mereka tunggu muncul, tapi memang cuman bisa dilihat sama warga-warga yang peka aja, termasuk Pak Maman. Jadi warga yang nggak bisa nengok, warga yang nggak tajam tuh nggak bisa nengok. Tapi beberapa warga yang nggak pernah nengok sebelumnya, tapi dia bisa nengok, langsung kaget. Datang dia kayak gitu. Pak Maman bilang apa? Ikut aku ke rumah Marni, ada yang mau aku sampaikan. Disuruh ikutin mereka. Dan setelah mengatakan itu, Pak Maman bersama beberapa warga lainnya pergilah ini ke rumah Murni, diikuti sama Galeong. Galeong disuruh ke rumah Murni kan, ngikut pula dia tuh, nurut, ikut dia jalan. Ditengok sama beberapa warga yang bisa nengok. Sampailah di rumah Marni, Pak Maman pun bercerita kepada warga siapakah sosok Galeong. Ya, nah jadi menurut penglihatannya Pak Maman, sosok Galeong ini sudah lama menghuni desa mereka, tepatnya menghuni semak-semak dekat penumbukan padi kedua itu. Nah, si sosok ini sudah berada di sana sejak ratusan tahun sebelumnya, dan selama itu pula dia selalu mengganggu warga, khususnya warga laki-laki. Kenapa cuma laki-laki? Karena sosok Galeong itu ternyata punya dendam sama laki-laki akibat masa lalunya yang sangat mengiris hati. Nah, menurut penjelasan dari Pak Maman, sosok Galeong ini tuh dulunya adalah bayi. Tapi mohon maaf, dia terlahir cacat dari sepasang suami istri. Nah, bayi itu terlahir hanya punya satu mata, satu kaki, dan juga satu tangan. Nah, melihat kondisi itu, bapaknya atau sang suami dari keluarga ini nggak bisa menerima keadaan itu, Dia bilanglah ke istrinya, aku malu punya anak cacat ya. Aku harus ngebuang dia daripada dia menyusahin aku, kayak gitu. Nah, sebenarnya istri itu nggak setuju. Katanya istri itu nggak setuju dengan rencana suaminya ini, tapi entah karena dia takut menolak, takut dia papain pula sama suaminya kan, sang istri pun terpaksa mengiyakan rencana itu. Akhirnya beberapa jam setelah dilahirkan, pasangan suami istri ini pun pergilah ke sebuah jurang, dan setibanya di jurang itu mereka dengan tega melemparkan bayi mungil itu ke jurang. Nah, selesai melaksanakan aksi itu, mereka udah langsung balik ke rumah aja tanpa rasa penyesalan sama sekali. Begitu. Nah, di sisi lain, bayi kecil yang dibuang ini, dilempar dari atas ke bentur batu kepalanya kan. Dan mirisnya lagi, tidak ada yang menemukan jasad bayi itu, Sampai bertahun-tahun kemudian, jurang tempat dia dibuang ini tertimbun tanah longsor dan berubah menjadi dataran yang rata. Dan dataran itulah kemudian dimanfaatkan oleh warga menjadi lesung atau tempat pembuatan padi. Nah, itulah juga kenapa si sosok Galeong ini tinggal di sekitar lesung itu. Di situ dia matinya. Nah, terus karena bayi itu meninggal dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan, arwahnya ya jadi penasaran, dan dia pun sering mengganggu warga yang melintas, khususnya laki-laki. Kenapa? Karena sosok itu selalu teringat dengan perilaku bapaknya dulu yang dengan tega ngebuang dia dengan cara yang biadab kayak gitulah. Dan selain menceritakan asal-usul dari sosok Galeong ini, Pak Maman ini juga cerita kalau alasan dia kenapa dia ganggu Marni, ya kan? Marni kan perempuan. Nah, kenapa dia ngeganggu Marni dan juga keluarganya? Kalau kata Pak Maman, dia itu iri, Jadi di saat si Marni sama keempat anaknya pulang dari mancing ikan tuh loh, ingat kan? Mereka kan lewat tempat penggilingan padi itu kan sambil ketawa-ketawa apa kayak gitu kan. Nah, tanpa mereka sadari, diam-diam si sosok Galeong ini memperhatikan dengan perasaan iri, perasaan dengki, Dia merasa iri sekali karena keempat anak Marni ini mendapatkan kasih sayang dari seorang ibunya. Nah, kedengkian itulah yang membuat si sosok Galeong ini berniat jahat, yaitu dia pengen ngerasukin ngerasukin si Asep, lalu meminta raganya si Asep ini untuk mendapatkan kasih sayang Marni. Makanya kan di mimpi tadi tuh dia bilang apa? Aku akan masuk ke Asep, tapi kok rawat aku ya. Kok agak kasihan aku di sini ya.
Sedih juga ya. Tapi rupanya rencananya itu gagal gegara si Asep ini sulit Wak dirasuki. Dan sebagai gantinya si sosok ini membuat Asep sering mengalami kejang-kejang hampir setiap malam. Dan gak cuma sampai di situ aja, sosok Galeong ini juga berusaha menyerang Marni gegara dia gagal mendapatkan raga Asep. Itulah kenapa si Marni macam ditarik-tarik sama sosok itu dalam mimpi itu kan. Itulah tadi semua diceritakan sama Pak Maman kenapa dia tuh ngerasukin ngeganggu keluarganya si Marni. Nah, karena situasi di sini sudah dianggap sangat membahayakan Wak, akhirnya Pak Maman pun kembali membuka komunikasi lagi dengan sosok Galeong. Kan Galeong ada di situ gitu kan ceritanya. Dan di situ Pak Maman meminta supaya dia berhenti mengganggu Asep, Marni dan tentunya semua warga sekitar. Jangan ada yang kau ganggu lagi. Nah, mendengar permintaan itu sosok Galeong ini setuju Wak, tapi dengan syarat. Kalian harus menemukan jasadku dan menguburkannya dengan layak. Untungnya waktu itu warga nggak keberatan nih. Oke, nanti kami cari jasad kau, kami kubur dengan layak gitu kan. Dah keesokan paginya mereka langsung bahu membahu untuk mencari jasadnya Galeong. Tapi gegara sosok dia kan meninggal udah ratusan tahun yang lalu kan. Wak, jasadnya juga pasti sulit ditemukan. Itu juga udah tanah yang udah tertimbun longsor. Macam mana cara mau menggali ya? Di titik mana aja mereka nggak tahu. Tapi warga masih optimis Wak, masih bisa nyari. Dah sampai pencarian dilakukan berminggu-minggu, hasilnya tentunya nihil Wak. Warga pun menyerah lah di situ. Waduh Pak, nggak bisa Pak, agak sulit ini Pak. Dan akhirnya terpaksa lah pencarian itu pun dihentikan. Tapi meskipun jasad udah nggak ketemu Wak, Pak Maman ini bernegosiasi lagi lah sama sosok Galeong sampai akhirnya muncul kesepakatan yang bisa dibilang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu si sosok Galeong ini bersedia dipindahkan ke tempat lain yang jauh dari desa mereka, tapi sebagai imbalannya warga harus melakukan ritual pemakaman dan juga doa bersama supaya sosok Galeong ini tenang di alamnya, dan warga pun mengiyakan permintaan terakhir. Setelah baik ya, kita macam sholat goib dulu lah, pakai gimana doain dia. Dah. Dan betul Wak, setelah melakukan doa bersama, untungnya gangguan sosok Galeong ini betul-betul menghilang dan desa mereka pun menjadi tenang tanpa ada gangguan mistis lagi. Begitu kisahnya.